Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Maghfirah rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, kita masih dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ta'lim. Mudah-mudahan semua amal ibadah, amal soleh yang kita kerjakan diterima dan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Para jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin, masuk di dalam bab tentang menjaga kesempurnaan amal perbuatan. Diawali dengan beberapa ayat Al-Quran oleh Imam An-Nawawi sebagai pembuka atau sebagai pengantar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amatu faqasat qulubuhum. Tidakkah telah tiba masanya bagi orang-orang yang beriman untuk taat hatinya, tunduk hatinya pada peringatan Allah dan yang diturunkan dari kebenaran, dan tidak menjadi seperti orang-orang ahli kitab yang sebelum mereka ketika telah lama ditinggalkan oleh nabi mereka, maka beku kembali, keras kembali hati mereka. Al-Quran surat Al-Hadid ayat 16. Ayat ini mengingatkan kepada kita sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil pelajaran dari umat-umat sebelum umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama mereka ahlul kitab yang pada saat Nabi dan Rasul itu masih ada di tengah-tengah mereka, mereka tekun beribadah, tetapi ketika ditinggal oleh Nabi dan Rasul mereka, maka mereka menjadi beku kembali, keras kembali hati mereka. Artinya tidak konsisten di dalam melaksanakan ibadah. Ya, jadi kemudian malah yang terjadi adalah penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian ahlul kitab, sehingga kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul yang terakhir, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak bisa mengikuti kelanjutan dari kesempurnaan risalah dan nubuwah yang dibawa oleh Rasulullah, karena berbeda dengan apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah. Padahal sesungguhnya itu adalah penyimpangan. Jadi ayat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa tetap yang menjadi patokan pedoman hidup kita adalah Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hadis Nabi itu merupakan contoh yang hidup, ya, contoh yang hidup yang dipraktekkan, yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalnya kita
terputus karena alasan Nabi tidak lagi bersama kita, maka itu kekeliruan besar di dalam memahami ajaran Islam. Karena Nabi sendiri di dalam beberapa hadis beliau mengatakan taraktu fikum amroini lan tadhillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, dua hal yang kalian tidak akan tersesat selama mengikuti keduanya, yaitu Al-Quran, kitabullah, dan sunnahku, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat berikutnya yang dijadikan sebagai pengantar oleh Imam An-Nawawi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahul injila wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Dan kami ikutkan di belakang mereka dengan Isa putra Maryam. Artinya setelah perjalanan Nabi dan Rasul sebelumnya, itu di kalangan Bani Israel, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Dan kami berikutkan di belakang mereka dengan Isa putra Maryam, dan kami turunkan kepadanya Injil, dan kami jadikan dalam hati pengikut Isa itu rasa belas kasih dan rahmat serta keengganan kepada dunia, sehingga mereka membuat tambahan dalam syariat yang tidak kami, maksudnya tidak Allah wajibkan, hanya semata-mata mengharapkan keridhaan Allah, tetapi mereka tidak menjaga sebaik-baiknya. Al-Quran surat Al-Hadid ayat 27, lanjutan dari ayat 16 tadi, tapi ini secara khusus berkaitan dengan orang-orang Nasrani. Para jamaah rahimakumullah, ayat kedua yang dijadikan sebagai pengantar oleh Imam An-Nawawi ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa sesungguhnya ajaran agama itu tidak ada yang berat, tidak ada yang menyulitkan, dan tidak ada yang tidak manusiawi. Semua ajaran agama samawi khususnya, itu semuanya manusiawi. Hanya kemudian itu diselewengkan, ya, sehingga kemudian ajaran agama itu menjadi terasa berat, terasa menyulitkan, dan sepertinya tidak manusiawi. Contoh, ini di dalam ayat ini disebut satu lafaz, warahbaniyatan ibtada'uha. Kerahiban, memutuskan diri untuk meninggalkan kenikmatan duniawi dengan cara tidak kawin, itu adalah penyimpangan. Itu adalah penyimpangan. Tidak ada satupun ajaran agama samawi yang mengajarkan bahwa manusia itu harus meninggalkan kesenangan duniawi, termasuk tidak boleh menikah. Tidak ada satupun ajaran agama samawi yang melarang umatnya untuk melangsungkan pernikahan. Dan itu juga sekaligus yang membedakan antara makhluk itu dengan khalik. Karena memang secara sunnatullah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya ini berpasang-pasangan, laki perempuan, jantan betina, semuanya serba dua, kecuali yang satu, yang witir itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah itu yang menciptakan. Tetapi di dalam ajaran agama Nasrani, kerahiban yang menjadi ajaran ini dipraktekkan misalnya nyuwun sewu, perempuan yang dia menjadi
ahli kitab itu tidak boleh kawin. Laki-lakinya juga demikian, tidak boleh kawin. Tetapi penyimpangan-penyimpangan karena ini bertentangan dengan kodrat kemanusiaan itu banyak sekali. Nah, apakah umatnya Rasulullah itu tidak ada yang seperti itu? Atau ada yang punya kecenderungan seperti itu? Ada. Jadi di masa Rasulullah itu sebagian sahabat malah terang-terangan minta izin kepada Rasulullah. Seperti sahabat Utsman bin Mad'un, bukan Utsman bin Affan. Utsman bin Mad'un itu beliau tujuannya satu, supaya hidupnya ini untuk ibadah saja. Untuk ibadah saja. Kalau bisa siang hari puasa terus, kalau malam sholat malam terus, dan tidak kawin selama-lamanya. Lalu dia minta izin kepada Rasulullah untuk mengebiri testisnya itu, supaya tidak bisa ereksi, supaya tidak ada keinginan syahwat seksual itu tidak punya. Itu dia terang-terangan datang kepada Rasulullah, baik Rasulullah, saya mau mengebiri 2 testis saya ini. Tujuannya cuma satu, supaya dia fokus ibadah. Tapi Rasulullah melarang. Rasulullah melarang mengebiri 2 testis itu, karena dengan begitu maka itu berarti bertentangan dengan ajaran Islam. Karena kalau itu diizinkan, kemudian manusia ini bisa punah, ya. Manusia ini bisa punah, bisa langka, terutama umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Utsman bin Mad'un mengatakan, seandainya Rasulullah itu mengizinkan kami untuk mengebiri punya kami, lahtasaina, pasti kami akan mengebiri punya kami itu. Ya, jadi karena mereka ingin selalu bisa beribadah terus, tidak terganggu oleh syahwat seksualnya. Nah, tapi oleh Rasulullah tidak diizinkan, ya, tidak diizinkan. Maka para jamaah rahimakumullah, di dalam praktek sebagian ini agama samawi itu yang ada yang mengajarkan selibat. Selibat itu memutuskan diri untuk tidak kawin supaya bisa melayani Tuhan. Nah, itu bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau di dalam ajaran Islam itu namanya tabattul, ya. Tabattul itu makanya Ibu Maryam itu mendapatkan sebutan al-batul, ya. Al-batul itu artinya wanita yang suci, wanita yang tidak pernah melakukan hubungan biologis dengan laki-laki lain. Jangankan hubungan biologis, interaksi fisik itu tidak pernah dengan laki-laki manapun. Makanya Ibu Maryam itu disebut Maryam al-batul, ya. Maryam yang suci, Maryam yang memang bisa menjaga dirinya. Karena itu maka Allah memilih Maryam untuk rahim tempat Nabi Isa alaihi salam, ya. Nah, orang-orang itu kemudian niru Maryam, tapi tidak bisa menjaga kehormatannya. Ini oleh Allah sudah diingatkan di dalam Al-Quran ini. Warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha. Sehingga umatnya Rasulullah itu dianjurkan untuk menikah. Dianjurkan untuk menikah. Bahkan Rasulullah di dalam beberapa hadis itu mengatakan, tanakahu takasaru fa inni mubahim bikumul umam yaumal qiyamah. Jadi menikahlah kalian, kemudian punya anak yang banyak, karena sesungguhnya aku nanti akan bangga dengan banyaknya umat di hari kiamat, ya. Tapi ini jangan ditarik menjadi lebar pemahamannya, kalau begitu poligami. Enggak. Nah, itu beda lagi nanti pembahasan dengan poligami, ya. Jadi artinya menikah itu sunnatullah. Menikah itu sesuatu yang manusiawi, ya, dan itu juga yang membedakan kita sebagai makhluk dengan Allah yang menciptakan
kita. Ya, jadi karena itu ajaran yang membuat manusia ini merasa tidak manusiawi itu pasti bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan dengan ajaran Islam. Puasa setiap hari itu tidak baik. Ya, puasa setiap hari itu tidak baik. Ya, kemudian sholat malam yang tidak pakai istirahat, pokoknya setiap malam selalu dihabiskan waktu itu untuk sholat malam. Dia capek, tidak tidur, dia punya istri, nggak pernah digauli, itu juga tidak bagus. Itu juga bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi Islam mengajarkan keseimbangan, bahwa yang paling penting itu adalah bagaimana kita ini konsisten, istiqomah melaksanakan ajaran agama. Justru dengan pernikahan itu, kalau di dalam ajaran Islam, justru dengan melakukan pernikahan itu orang akan lebih baik kualitas ibadahnya. Karena semua kebutuhan biologisnya, makan, minum, hubungan seksualnya terpenuhi secara halal. Orang yang secara biologis kebutuhannya terpenuhi, maka dia akan merasakan kenikmatan di dalam ibadahnya. Ya, dan ibadahnya cenderung lebih bagus, lebih berkualitas. Sehingga dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfad din falyattaqilla fin nisfil baqi." Jika seseorang itu sudah menikah, maka sungguh berarti ia telah berusaha melaksanakan separuh ajaran agama. Falyattaqilla fin nisfil baqi, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk menambah separuh sisanya. Jadi kalau kita ini kemudian sudah terpenuhi kebutuhan biologis kita, makan, minum, ya, hubungan seksual, kok ibadahnya tidak lebih baik, itu rugi. Ya, itu rugi karena secara biologis kebutuhan kita semuanya sudah terpenuhi. Padahal manusia ini tidak hanya hidup untuk memenuhi kebutuhan biologis. Apalagi sebagai orang beriman, kita punya keyakinan bahwa hidup di dunia ini sangat singkat, sangat sebentar, hanya sementara waktu saja. Ya. Ini ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga oleh Imam An-Nawawi dikemukakan ayat 92 surat An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takunu kallati naqadat ghaslaha mim ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kamu menjadi seperti wanita yang mengurai, melepas anyamannya yang telah teguh, yang telah kuat, menjadi berantakan satu persatu. An-Nahl ayat 92. Jadi begini para jamaah. Ada orang yang sudah tekun ibadahnya, sudah bagus ibadahnya, sholatnya, puasanya, ya, kemudian sedekahnya mungkin, ya, bacaan Al-Qur'annya mungkin, ya, kebaikan-kebaikan kepada sesama, itu sudah mendarah mendaging, sudah menyatu dengan dirinya, dikerjakan setiap hari, setiap waktu, kemudian berhenti tidak sholat, berhenti tidak puasa, berhenti tidak baca Al-Quran, berhenti sedekahnya, berhenti kebaikannya. Itu orang seperti itu eman sekali. Perumpamaannya seperti seorang wanita yang sudah menyulam itu, ya, menyulam, menganyam, kemudian setelah itu sudah jadi, kemudian dirusak lagi, diurai lagi. Itu artinya bahwa menjaga anyaman ini, menjaga sulaman ini supaya tetap kuat, itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar membuat sulaman atau anyaman baru. Banyak orang bisa mengerjakan sesuatu yang baik, yang baru, karena dia baru saja dibuka hatinya oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, lalu dia baru mengerjakan kebaikan itu,
tetapi sayangnya dia tidak bisa menjaga kebaikan itu terus bertahan. Ya. Maka Islam mengajarkan kepada kita amal soleh itu tidak penting banyaknya, tetapi yang penting itu adalah keberlangsungannya. Ya. Makanya untuk apa kemudian sholat malam setiap malam tidak pernah tidur, tapi setelah itu kemudian berhenti, tidak pernah sholat malam lagi selamanya. Na'udzubillah ini zalik. Maka sebenarnya kalau dibuat perbandingan, mana yang lebih beruntung? Orang yang mudanya rajin ibadah, tetapi kemudian ia berhenti meninggalkan ibadah itu sampai tuanya, sampai matinya. Atau orang yang ketika mudanya, dia tidak rajin ibadah, tapi dia rajin ibadahnya justru di usia tuanya. Itu tentu saja yang lebih menguntungkan itu adalah orang yang rajin beribadah di masa tuanya. Meskipun masa mudanya mungkin banyak warna-warni lah, banyak lembaran kelamnya. Tapi dia lebih beruntung daripada anak muda yang rajin ibadahnya, tapi setelah itu dia tidak menjaga keberlangsungan ibadahnya. Tetapi ini tentu bukan pilihan. Tentu bukan pilihan. Sebab umur orang itu nggak ada yang tahu. Karena itu juga tidak boleh menunda-nunda amal baik. Ayo Pak, nang masjid jamaah. Engko dhisik, aku repot engko ae ngenteni lek pensiun. Loh, iya nek usiae sampai pensiun. Lah nek gak sampai pensiun, dipensiun dini oleh Allah tanpa pesangon, mati. Na'udzubillahi min dzalik. Maka yang diajarkan di dalam agama kita itu adalah ya kita mulai lahir itu sudah ibadah. Terutama mulai akil balik, karena memang kewajiban agama taklif itu dimulai dari sejak ketika kita akil balik. Kemudian kita jaga, kita pertahankan, tidak perlu harus banyak. Salat tahajud 2 rakaat cukup. Kalau bisa 4 rakaat lebih baik. Kalau 4 rakaat ini istiqomah, itu lebih baik daripada malam ini 100 rakaat lalu berikutnya gak pernah sholat malam lagi. Malaikat itu loh nyatet itu bingung. Ya, iki ono catetane, setelah itu bolong, lembarannya itu kosong semua. Tapi kalau rutin itu selalu ada catatan. Bahkan seandainya kita tidak bisa bangun karena itu sudah mendarah, mendaging, menyatu dengan diri kita, meskipun kita tidak bisa bangun, mungkin karena capek, mungkin karena ketiduran, itu masih dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kita bangun malam. Amin Allahumma amin. Karena niat baik itu saja itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala, ya. Jadi belum sampai mengerjakan sudah dicatat pahalanya. Kemudian ayat yang keempat, ayat terakhir sebagai pengantar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sehingga tercapai olehmu keyakinan. Maksudnya kematian, ya. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai mati. Nah, kira-kira begitu, ya. Jadi beribadahlah kepada Allah sampai mati, ya. Artinya sampai mati itu kalau kita sholat dengan cara berdiri, tidak mampu ya dengan duduk, ya, dengan duduk. Kalau kita tidak bisa dengan duduk ya dengan tidur miring. Kalau dengan tidur miring itu kita tidak bisa ya dengan tidur telentang. Kalau tidur telentang tidak bisa, bisanya isyarah pakai mata, ya isyarah pakai mata itu. Kalau sudah tidak bisa, berarti mati, disolati. Ya, jadi selama kita sholat, insya Allah nanti saat kita wafat kembali menghadap Allah, kita pun akan disolati. Amin Allahumma amin. Jadi beribadahlah sampai mati, sampai wafat. Hadis nomor 1. Faminha hadisu Aisyata
Di antara hadis di dalam bab ini adalah hadis riwayat Ibu Aisyah. Ibu Aisyah mengatakan begini, wa kana ahabbud dini ilaihi ma dawama sahibu alaihi wa qad sabaqa fil babi qablahu. Diriwayatkan dari Ibu Aisyah, di antara yang disukai oleh Rasulullah adalah ibadah yang terus-menerus dilakukan oleh sahibnya, oleh orang yang memiliki amal ibadah itu. Jadi mengajarkan kepada kita untuk mudawamah. Mudawamah itu melanggengkan ibadah, ya, melanggengkan ibadah. Jadi ngaji begini ini meskipun seminggu, sepekan, 1 kali, 2 kali, yang penting rutin, ya. Kemudian sholat malam meskipun 2 rakaat, yang penting rutin. Sholat duha meskipun 2 rakaat, yang penting rutin. Pokoknya rutin aja. Sedekah lihat kemampuan. Kalau misalnya bisa istiqomah sehari itu 2.000 rupiah, 2.000 rupiah itu rutin. Ya. Kalau rizkinya lebih banyak lagi, bisa ditambah lagi. Ya. Jadi intinya kebaikan itu harus dikerjakan secara rutin. Hadis nomor 2, wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbihi minal laili aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatid duhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari sahabat Umar radhiyallahu an, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ketiduran dari membaca hizib. Hizib itu wiritan, ya. Hizib itu makna aslinya adalah pemeliharaan, ya. Hizib itu makna aslinya bisa pemeliharaan, bisa golongan. Tapi yang dimaksud ini adalah pemeliharaan. Nah, zikir, wirid itu disebut hizib karena wirid dan zikir yang kita baca itu akan membuat diri kita merasa tenang, nyaman, dan merasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya hizib. Barang siapa yang ketiduran dari membaca hizib, ya, bacaan atau wiritan, ya, di waktu malam, kemudian dibacanya di waktu pagi, maka seolah-olah hizib itu telah dibacanya di waktu malam itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi maksudnya begini, kalau kita ini sudah terbiasa dengan satu amalan, nah ini berdasarkan hadis ini para jamaah nyuwun sewu, zikir itu, wirid itu macamnya banyak. Cuman ada yang maksur, ada yang tidak maksur. Yang maksur itu maksudnya yang berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada dasar hadisnya, itu namanya maksur. Tapi zikir itu sebagai sebuah sarana untuk selalu mengingat Allah, itu bebas. Misalnya begini, jenengan punya kebiasaan membaca Ya Hayyu Ya Qayyum, misalnya. Ya Hayyu Ya Qayyum itu kan Asmaul Husna, dan itu bagus, ya. Atau misalnya bukan Ya Hayyu Ya Qayyum, jenengan selalu membaca Ya Razzaq, Ya Allah Ya Razzaq. Ya Razzaq itu kan juga Asmaul Husna. Artinya Allah yang maha memberikan rizki. Terus jenengan selalu ingin dengan membaca itu supaya rizkinya dicukupi oleh Allah Subhanahu. Kemudian jenengan wirid. Apalagi jenengan dapat ijazah itu nyuwun sewu. Amalan wirid itu dari seorang guru, dari seorang kiai, seorang syekh. Apakah boleh diamalkan? Boleh. Yang penting yang tidak boleh itu kalau mengatakan itu dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu berarti menisbatkan
menyandarkan kepada Nabi, itu gak boleh. Ya, kalau hadis kan memang itu disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian jenengan selalu baca itu. Setiap malam misalnya sebelum tidur jenengan baca ya salam, ya salam, ya salam. Atau kalau pagi, siang itu jenengan selalu baca ya rozak, ya rozak, ya rozak. Lah kok malam itu jenengan biasanya membaca ya salam sebanyak 1000 kali misalnya. Kok kemudian gak sempat karena lupa atau karena ketiduran. Besok pagi, besok siang jenengan baca ya salam itu, maka jenengan diberikan pahala oleh Allah sama seperti ketika jenengan membaca zikir itu di malam hari. Maka dari sini nanti para jamaah ada bahasan tentang qadha. Sebenarnya tidak berhubungan, karena kalau qadha itu nanti berhubungan dengan soal kewajiban kita kepada Allah, terutama sholat dan puasa, ya, terutama sholat dan puasa. Tetapi hadis ini memberikan petunjuk kepada kita, seandainya kita ini merasa kehilangan amal yang itu kita rutinkan, maka itu bisa diganti di waktu yang lain. Ya, jadi sampai nanti di dalam hadis berikutnya itu disebutkan Rasulullah itu kalau malam itu tidak sempat sholat malam, ya karena sakit misalnya, atau karena kesibukan yang lain, itu Rasulullah gantikan di siang hari itu dengan sholat sebanyak 12 rakaat. Ya, jadi artinya amal yang ketinggalan itu, kita yang kehilangan amalan itu bisa disusulkan di waktu yang lain. Nah, misalnya termasuk jenengan biasa baca surat Al-Mulk, ya, tabarok itu, tabarokal mulku, ya, tabarokal ladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, karena fadilahnya banyak, nah, surat itu tidak bisa baca biasanya habis isya karena capek ketiduran, bisa dibaca besoknya, ya, bisa dibaca besoknya untuk ganteni atau nempuhi kehilangan rutinitas bacaan surat Al-Mulk itu, seperti itu, ya. Jadi bisa diganti waktu yang lain. Hadis nomor 3, wa an Abdillah bin Amr bin al-As, wa an Abdillah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takun misla fulanin kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail, muttafaqun alaih. Yang artinya diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, hei Abdullah, kamu jangan seperti fulan. Rasulullah tidak menyebut nama, ya. Kalau menyebut nama itu namanya ghibah, ngerasani, ya. Tapi kalau tidak menyebut nama tidak apa-apa, ya. Hei Abdullah, kamu jangan seperti fulan. Dia itu bangun malam tapi dia meninggalkan qiyamul lail. Dia meninggalkan sholat malam. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini bisa kita maknai beberapa makna para jamaah. Yang pertama, secara teks Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu al-As untuk tidak ikut-ikutan, tidak niru seperti seseorang yang bangun malam tapi ia tidak mengerjakan sholat malam. Nyuwun sewu para jamaah, malam tahun baru biasanya banyak orang melekan, ya, bakar-bakaran, maksudnya bakar-bakar ikan, bakar sate, ya, bukan bakar ini, melekan. Orang seneng itu gak dilarang, orang seneng itu gak dilarang. Orang ngadakan pesta selama halal, di situ tidak ada perbuatan dosa maksiat yang dikerjakan seperti mengumbar aurat, itu gak dilarang.
Tetapi juga jangan sampai melalaikan kewajiban kepada Allah, sholat subuh terutama, ya, atau melalaikan perintah Allah meskipun tidak wajib, yaitu seperti sholat malam. Qiyamul lail itu bagi kita tidak wajib, bagi Rasulullah hukumnya wajib. Bagi kita termasuk nafilah, amal tambahan. Tapi jangan ditinggalkan. Mosok malam itu begadang, semalam suntuk, tapi gak sholat malam sama sekali. Kalau ada pertanyaan, loh Ustaz, sholat malam apa itu? Kan katanya kalau sholat tahajud itu harus tidur dulu. Memang iya, betul. Menurut mayoritas ulama, sholat tahajud itu dikerjakan setelah bangun tidur di waktu malam. Makanya disebut dengan sholat tahajud. Tahajjada ya tahajjadu tahajudan, itu artinya bangun dari tidur di waktu malam. Ya, artinya apa? Ya tidurlah meskipun hanya sebentar, 5 menit. Tapi insya Allah nek us melekan terus tidur 5 menit, ya kebablasan biasanya. Ya. Nah, terus bagaimana? Ya jangan tidur 5 menit kalau gitu. Tidur yang agak lama sedikit, mungkin 30 menit. Ya, kemudian setelah itu bangun supaya sholat tahajud. Itu para ulama tidak ada ikhtilaf bahwa sholat tahajud itu dilakukan setelah bangun tidur di waktu malam. Adapun bagaimana orang melakukan sholat tahajud tapi sebelumnya gak tidur, karena dia berjaga. Dia berjaga. Sebagian kecil ulama berpendapat dia diperbolehkan sholat tahajud, ya, karena mengamalkan hadis ini. Jangan sampai dia itu melek malam tapi tidak sholat malam. Tapi dari sisi fikih memang ada perbedaan pendapat. Itu namanya bukan sholat tahajud, ya, karena selain sholat tahajud itu ada sholat sunnah lainnya yang bisa dikerjakan di malam hari, seperti sholat hajat, sholat istikharah, sholat taubat, sholat tasbih, bahkan sholat witir. Maka para jamaah nyuwun sewu, sekurang-kurangnya nyuwun sewu, sekurang-kurangnya kalau kita ini melekan malam, maka jangan meninggalkan sholat witirnya. Nah itu begitu. Jadi kalau tahajud ragu dari sisi fikih, ya kerjakan mungkin tidak sholat tahajud, ya pokoknya sholat 2 rakaat gitu aja. Namanya sholat sunnah mutlak. Jadi usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah 2 rakaat karena Allah ta'ala. Karena as-sholatu khairu maudhu. Sholat itu sebaik-baik pekerjaan. Daripada nganggur, ngapain ya? Sholat. Sholat apa? Sholat 2 rakaat. Sholat sunnah mutlak 2 rakaat, dan itu boleh karena dikerjakan tidak pada waktu yang terlarang. Tapi kalau ba'da subuh, ba'da asar, sholat sunnah mutlak dilarang karena tidak ada sholat sunnah setelah subuh dan setelah asar. Tapi kalau malam hari masih boleh. Atau kalau misalnya gak sholat sunnah mutlak 2 rakaat, sholat witir. Sholat witir itu paling sedikit dikerjakan 1 rakaat. 1 rakaat itu lo boleh. Wong innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu sesungguhnya Allah itu ganjil, dan Allah menyukai yang ganjil. Tapi menurut Imam An-Nawawi yang nulis kitab Riyadhus Shalihin itu, kitab Riyadhus Shalihin yang kita kaji ini, mengerjakan sholat witir 3 rakaat itu lebih utama. Kalau mau dikerjakan 3 rakaat sekali salam, 3 rakaat 2 kali salam, sama-sama bolehnya, monggo. Ya, meskipun dikerjakan yang 2 rakaat dulu, ketemunya ya tetap witir 3 rakaat. Mau dikerjakan 3 rakaat langsung sekali salam, boleh. Ya, itu menunjukkan bahwa amal sunnah itu bersifat fleksibel. Ya, jadi kalau saya melihat waktunya, kalau kok sekiranya sudah mepet dengan waktu subuh, ya witirnya langsung aja 3 rakaat.
enak, gak putus sholatnya. Tapi kalau waktunya cukup panjang, ya sholat sunnah itu kaidahnya adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, jadi bisa dikerjakan 3 rakaat dengan 2 kali salam, atau yang biasa kita sebut dengan istilah 21. Ya. Nah, ini yang pertama para jamaah kembali kepada hadis ini. Kemudian yang kedua, berdasarkan hadis ini dan nanti dihubungkan dengan hadis yang lain, ada orang itu yang rajin sholat malam, tetapi kenapa kok hatinya itu masih tidak tenang? Padahal katanya kalau orang itu melakukan qiyamul lail, sholat tahajud, itu hatinya tenang sekali, diberikan kedamaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh jadi karena hatinya ketika sholat itu tidak khusyuk, atau dia cenderung memburu banyaknya jumlah rakaat, tetapi dia tidak menghayati bagaimana gerakan dan ucapan perkataan di dalam sholat. Jadi sholatnya itu seperti gerakan tanpa makna, seperti perkataan tanpa makna. Tapi kalau orang itu sholatnya khusyuk, gerakannya itu juga menunjukkan kekhusyukan dirinya. Jadi takbiratul ihram benar-benar diangkat tangannya, sendakep, rukuk, sujudnya, gerakan-gerakannya itu dia semuanya ikut sholat sebagai ketundukan dirinya kepada Allah Subhanahu. Kemudian bacaannya dia hayati betul, dia pahami makna dari ayat Al-Quran yang dia baca, dari setiap tasbih yang dia ucapkan. Itu beda. Karena itu ya Rasulullah kalau mengerjakan sholat malam para jamaah, seperti pada hadis yang sudah lewat itu, beliau tidak cenderung untuk memperbanyak jumlah rakaat, tapi beliau cenderung menikmati sholat itu, menghayati sholat itu, sehingga Rasulullah seolah-olah tidak ingin sholatnya selesai. Ya, jadi tidak perlu memburu jumlah rakaat. Sekarang 100, besok gak sholat, lusa tidak sholat, itu menurut saya gak bagus. Tapi kalau kemarin 4 rakaat, sekarang 4 rakaat, besok 4 rakaat, itu lebih bagus. Ya, artinya istiqomahnya itu dijaga, ya, istiqomahnya itu dijaga. Sehingga di dalam hadis yang lain itu Rasulullah mengatakan yang artinya begini, berapa banyak orang yang melakukan qiyamul lail tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari qiyamul lailnya itu kecuali hanya melean saja, hanya begadang saja. Itu kaitannya dengan hadis tentang puasa, ya. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang dikerjakannya kecuali hanya lapar dan dahaga. Artinya dia berpuasa menahan diri dari lapar, dahaga, tidak campur suaminya, tidak campur istrinya, tapi lisannya masih menggunjing, membicarakan aib orang lain. Matanya masih melihat yang dilarang oleh Allah. Itu tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Orang yang qiyamul lail itu juga demikian. Berapa banyak orang yang melakukan qiyamul lail tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari qiyamul lail yang dia kerjakan kecuali hanya begadang saja, melean. Rakaatnya banyak tapi tidak merasuk sama sekali di dalam hatinya, ya. Karena itu kualitas ibadah itu penting Bapak Ibu daripada sekedar memperbanyak jumlah rakaat sholat sunnah. Karena yang paling penting itu adalah bagaimana ibadah yang kita kerjakan itu khusyuk dan itu berbekas sehingga itu bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, baik secara individual maupun secara sosial, ya. Secara individual kita lebih tenang, secara sosial itu ucapan kita, perbuatan kita dengan orang lain lebih baik daripada sebelum kita mengerjakan sholat, ya. Kita lanjutkan hadis nomor 4. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu sholatu minal laili min waja'in aw ghairihi shalla minan nahari sintai asyarata rakaatan. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa, di sini dimaknai oleh penerjemah biasa, ya. Nah, tapi sebenarnya enggak biasa, ya. Jarang-jarang begini nih. Rasulullah jika terhalang oleh sakit atau lainnya untuk sholat malam, qiyamul lail, karena qiyamul lail itu bagi Rasulullah hukumnya wajib, maka dikerjakannya dalam kurung diqodoknya sholat malam itu di waktu siang sebanyak 12 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim. Para jamaah, di dalam beberapa riwayat hadis itu disebutkan bahwa Rasulullah itu kalau mengerjakan sholat malam di dalam Ramadan dan di luar Ramadan itu beliau tidak lebih dari 11 rakaat. Artinya gak banyak kan. Rasulullah itu sholatnya itu tidak banyak. Tapi ini mengapa kok ketika beliau itu tidak bisa mengerjakan sholat malam karena sakit atau karena sebab lainnya, lalu diqodok dikerjakan siang hari tapi 12 rakaat. Nah, ini pemahaman terhadap hadis ini memang berbeda-beda. Ada yang menyebut bahwa hadis ini itu untuk gantikan, nempui dalam bahasa Jawa, sholat malam yang ditinggalkan. Namanya tempuan, ganti, itu jumlahnya tidak boleh kurang daripada yang diganti, yang ditempuh. Ya. Bahkan lebih baik kalau dilebihkan. Ya. Bahkan lebih baik kalau dilebihkan. Nyuwun sewu, kalau saya jenengan ini punya hutang kepada seseorang 100.000, waktunya tanggal 28 harus dibayar, sudah janji, kok tanggal 28 tidak bisa bayar, baru bisa bayar tanggal 30, maka ketika bayar utangan yang 100.000 itu ada baiknya dilebihi. Itu bukan riba. Riba itu kalau dipersyaratkan. Ya, kalau dipersyaratkan itu namanya riba. Tak utangi 100 loh, tapi bayarnya 110. Nah, itu namanya riba. Tapi kalau dilebihkan, inisiatif sendiri, tidak dipersyaratkan, tidak diperjanjikan, itu namanya hadiah. Dan itu sangat bagus. Kanjeng Nabi itu suka melakukan itu kepada orang lain. Sehingga orang yang memberikan pinjaman itu, dia satu saat seneng itu. Seneng karena dia ini meskipun terlambat dari membayar hutang, tapi dia minta maaf, dia komunikasi baik-baik, kemudian mengembalikannya, dikasih hadiah lagi. Itu senang. Tapi kalau diperjanjikan, dipersyaratkan, itu gak boleh, riba. Yang kedua, para jamaah, yang kedua, hadis ini yang menyebut Rasulullah sholat di siang hari ini 12 rakaat, ini lalu dipahami oleh ulama sebagai sholat duha maksimal 12 rakaat. Jadi sholat duha itu paling banyak 12 rakaat. Tapi Rasulullah sering mengerjakan yang 8 rakaat. Ya. Jadi karena sholatnya Rasulullah itu berarti kan perbuatan. Kecuali apabila Rasulullah mengatakan, aku tadi malam tidak sholat malam, lalu aku sekarang ganti, aku sekarang qodok dengan 12 rakaat. Itu berarti sholatnya sholat qodok. Yang ketiga secara fikih, apakah sholat itu bisa diqodok? Berdasarkan hadis ini bisa diqodok. Bagi orang yang, meskipun ini sunnah, bagi orang yang memang terbiasa mengerjakan amal itu, karena dia sudah mendarah mendaging dengan amal itu. Tapi ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ini karena sudah lewat waktunya, ya tidak bisa diqodok. Wong sholat malam kok diqodok siang hari. Ini berlaku khusus hanya bagi Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Karena bagi Rasulullah salat malam itu hukumnya wajib. Sehingga Rasulullah tidak mungkin mengqadha salat di siang hari kecuali kalau salat itu adalah salat wajib. Maka kalau begitu hadis nomor 4 ini bersifat khususiyah, berlaku bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita misalnya gak sempat sholat duha, bagaimana? Nah, di dalam hadis terdahulu itu kan ada petunjuk dari Rasulullah bahwa seandainya kita tidak sempat sholat duha karena kesibukan atau karena aktivitas lain yang tidak bisa ditinggalkan, bisa diganti dengan bacaan tasbih. Ya, karena setiap persendian kita itu kita bisa membuatnya menjadi pahala, ya. Di antaranya adalah dengan memperbanyak bacaan tasbih, ya. Dan sholat duha itu menurut sebagian ulama juga sholat duha itu ya sekali-sekali bolehlah tidak dikerjakan supaya tidak dianggap sebagai suatu kewajiban. Tapi kalau menurut saya tidak mungkin orang menganggap sholat duha itu sholat wajib, karena sholat wajib itu kan sudah jelas, ya, sehari semalam itu sholat 5 waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Jadi sholat duha kalau seandainya kita tidak mengerjakan pun juga tidak apa-apa, ganti saja dengan tasbih. Kalau tidak bisa mengerjakan sama sekali dan tidak sempat ganti dengan tasbih, ya mungkin saking sibuknya mungkin ya, mosok tasbih ae, maca tasbih subhanallah gak kober, itu kan ya nemen ya. Ya, maka ya enggak apa-apa juga, karena ibadah sunnah itu apabila dikerjakan dapat pahala, apabila ditinggalkan tidak mengapa. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah. Amin Allahumma amin. Para jamaah, saya kira ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.